Taib. Kemudian Al-Imam Syafi'i juga berkata tentang hukum di antara orang-orang kafir ahlul jizyah. Kalau ada kita tinggal sama orang kafir, yang orang kafir dijamin keamanannya oleh umat Islam, tahu-tahu orang kafir ini merusak kecapi, gitar, atau seruling, atau gendang. Apa kata beliau? Wa in lam yakun yasluh illa lil malahi fala syai' alaih. Kalau alat itu ternyata tidak bisa dipakai kecuali sebagai alat musik, maka orang kafir ini nggak harus ganti. Ini kafir jemaah, merusakkan barangnya orang Islam. Sekarang gitar itu ada yang harganya berapa? Puluhan juta. Mungkin orang kafir ini pinjem, mungkin dia ngerokok, tahu-tahu terbakar gitarnya. Orang kafir, oh wajib ganti. Berangkat ke pengadilan di masa itu nggak wajib ganti. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i. Wa hakadha law kasaraha nasraniyun li muslimin aw nasraniyun aw yahudiyun aw musta'man aw kasaraha muslim li wahidin min haula'i abtaltu dzalika kullah. Begitu pula kalau muslim menghancurkan alat musiknya orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, siapapun nggak wajib dia ganti. Kenapa? Karena haram gitu. Al-Muzani dalam Mukhtasar Al-Muzani beliau mengatakan wa idza kusira lahum salibun min dzahab, kalau dipatahkan salibnya orang kafir yang terbuat dari emas. Kita lihat ya, mereka bikin salib dari emas, kemudian dipatahkan, dirusak nih oleh seorang muslim atau orang Nasrani juga di antara mereka. Lam yakun fihi ghurmun, maka dia nggak wajib ganti. Wa in kana min udin wa kana idza furiqa salaha li ghairi salib fama naqasal kasru al-uda fama naqasal kasru al-uda wa kadzalika tumbul wal mizmar. Kalau menghancurkan ud ini sebenarnya kayu ya, tapi lebih untuk sebutan tadi gitar seperti itu. Ternyata ud ini kalau dipisahkan itu wa in kana min ud, begitu pula ketika salibnya dari kayu, apabila salib itu kalau dipisahkan bisa dipakai untuk lainnya. Umpamanya kayu ini, kayu salib ini ketika dipatahkan kan nilainya jadi berkurang. Tapi kalau dia nggak patah tapi dibongkar jemaah, kayu itu kan masih bernilai, maka dia wajib ganti harga, bukan harga salibnya. Harga kayunya itu kalau nggak patah berapa? Mamanya satu balok kayu jati yang panjang 2 meter, terus salibnya atasnya 1,5 meter, kemudian dipatahin nih, padahal sebenarnya kalau dibongkar aja bisa sebenarnya, maka harga kan nilainya jadi berkurang, itu yang digantikan. Wa kadzalika tumbur wal mizmar, begitu pula gendang dan seruling sama. Subhanallah jemaah, kalau anak akan bacakan semua sampai subuh kita bacain. Taib. Itulah beberapa ucapan para ulama yang berkaitan dengan dalam madhab Syafi'i ya. Lain lagi dengan madhab-madhab yang lainnya, tapi intinya yang diperbolehkan dalam pernikahan itu adalah rebana. Silahkan pakai rebana. Kalau kita tahu rebana ya, mungkin sebagian sudah nggak pernah ngelihat rebana tapi dengar suara rebana. Rebana itu biasanya terbuat dari kulit ya, yang bulat seperti ini, yang dipukul disebut duf karena dipukul pakai jemari ya. Para ulama sebagian mensyaratkan nggak boleh ada kerincingnya.
Kan ada yang ceng gitu kan. Enggak, ini rebana yang sama sekali tidak ada itunya. Rebana. Ternyata para ulama berpendapat dianjurkan. Jadi termasuk sunnah mengumumkan pernikahan itu dengan adanya duf. Apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasa'i dan Al-Baihaqi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan faslun ma bainal halali wal haram as-sautu wa darbud duf. Pembeda yang membedakan antara halal dan haram, yakni antara zina dengan nikah, adalah suara dan dipukulnya rebana. Orang kalau zina sembunyi-sembunyi, tapi orang kalau nikah diumumkan supaya orang tahu gitu. Tapi mengumumkan pernikahannya, apa butuh sound yang bikin dada bergetar? Umumkan supaya orang tahu ini nikah. Buktinya apa? Ini ada walimanya, ngundang orang-orang ya, supaya mereka tahu dengan pernikahan tersebut. Taib. Jadi memukul dengan duf itu boleh. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Al-Baihaqi dari sahabat Nabi Buraidah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah dalam satu peperangannya, ketika beliau pulang, ada seorang jariyah, boleh jadi dia budak cilik ya, jariyah sauda, hitam warna kulitnya. Ketika Nabi pulang dari peperangan itu sallallahu alaihi wasallam, budak ini mengatakan, "Ya Rasulullah, inni kuntu nadartu." Aku bernadar ya Rasulullah. "Idza raddakallahu salihan an adrib baina yadayka bid-duffi wa ataghanna." Kalau Allah memberikan kemenangan kepadamu, engkau pulang dengan selamat, aku nadar, aku akan pakai rebana dan bernyanyi untukmu ya Rasul. Faqala laha Rasulullah SAW, "In kunti nadarti fadribi."